Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk menonton video ini. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini pencari ilmu akan menyampaikan dan menjelaskan tentang 7 karomah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Simak sampai akhir, jangan di-skip. Terima kasih. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani merupakan wali besar yang lahir di Jailan pada 1 Ramadan 470 Hijriah yang bertepatan tahun 1077 Masehi. Waliullah yang bernama lengkap Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qodir bin Abi Sholih Musa Zangi Dausat Al-Jailani ini wafat di Baghdad pada 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah tahun 1166 Masehi. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani semasa hidupnya dikenal pendiri Thariqah Qadiriyah. Jemaahnya tersebar di berbagai negara, termasuk jemaahnya banyak di Indonesia. Manaqib Syekh Abdul Qodir Al-Jailani sering dibacakan terutama oleh kalangan Nahdiyin. Bahkan, tradisi manakiban dengan membaca sirah perjalanan Syekh Abdul Qodir Al-Jailani ini sudah menjadi rutinitas dalam pengajian mingguan atau bulanan. Sebagai waliullah, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani memiliki banyak karomah. Karomah-karomahnya yang masyhur dapat dibaca dalam kitab manakib yang berjudul Lujainuddani karya Sayyid Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Kisah karomah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dalam bahasa Indonesia juga terdapat dalam buku Karomah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani yang ditulis M. Zainuddin. Mengutip laduni.id, berikut 7 karomah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani yang termasyhur. 1. Berpuasa sejak bayi. Saat masih bayi Syekh Abdul Qodir Al-Jailani tidak pernah minum air susu ibunya ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak ingin makan apapun, meski saat itu beliau masih bayi. 2. Ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani pernah didatangi oleh 100 ulama untuk coba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumahnya, mereka dipersilakan duduk. Kemudian Syekh Abdul Qodir menundukkan kepala, lalu dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati para ulama tadi, hingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan, karena semuanya sudah terjawab. 3. Menghidupkan bangkai ayam. Suatu ketika, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani berada di warung, kemudian ada seorang wanita menantang beliau agar menunjukkan kewaliannya. Namun, saat itu beliau tidak mau, tidak lain adalah karena ketawaduannya yang merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Setelah itu, ternyata wanita tadi melempari beliau dengan bangkai ayam. Maka, seketika itu Syekh Abdul Qodir Al-Jailani mengambil bangkai ayam yang dilempar tersebut dan berdoa kepada Allah. Dan ternyata bangkai ayam tadi bisa hidup kembali. 4. Berguru kepada Nabi Khidir. Pada usianya yang sudah matang, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani pernah didatangi oleh seseorang yang arif. Tapi beliau tahu bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Lalu Syekh Abdul Qodir berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, sebab aku bukanlah seperti Nabi Musa." Tetapi karena pernyataan itu, maka Nabi Khidir pun menerimanya menjadi murid. 5. Memerintah angin. Suatu saat Syekh Abdul Qodir sedang ada di sawah. Beliau melihat seorang nenek yang menangis karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian Syekh Abdul Qodir memerintahkan angin. Beliau berkata, "Wahai angin, turunkan semua burung-burung itu, penggallah kepalanya." Maka burung-burung itu jatuh dan satu persatu padi itu dikeluarkan dari perut si burung, dan dikembalikanlah padi itu kepada si nenek. Kemudian Syekh Abdul Qodir kembali berdoa kepada Allah agar burung-burung tadi bisa hidup lagi. Walhasil, burung-burung itu kembali terbang. 6. Jin ketakutan pada Syekh Abdul Qodir. Suatu saat ada seseorang yang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qodir. Sebelum tiba di rumah beliau, ternyata orang tadi sudah sembuh, karena jin yang merasuki takut saat mendengar nama Syekh Abdul Qodir Al-Jailani.
7. Berjalan di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Khattab, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan ceramah agama. Saat itu, tiba-tiba beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Kejadian itu disaksikan oleh para jamaah yang hadir. Dari penjelasan berikut ini kita bisa menarik kesimpulan masing-masing. Kita tidak boleh menjudge pendapat orang lain salah. Benar di mata sendiri belum tentu benar di mata orang lain. Tetap berpikiran positif dan berpikir sehat. Sekian, terima kasih sudah menonton. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang 7 karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.